Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan bagian sinopsis game kami yaitu petualangan bahasa. Jadi petualangan bahasa ini merupakan game edukasi yang tujuannya itu untuk membantu pemain belajar bahasa Indonesia dengan cara berpetualangan. Jadi di dalam game ini ada beberapa menu utama yaitu menu mulai game atau bermain, informasi, serta tantangan soal bahasa yang akan dimainkan oleh pemain selama petualangan itu berlangsung. Di dalam game ini juga, pemain akan mengendalikan sebuah karakter yang dapat berjalan, berlari, melompat, dan juga melewati berbagai rintangan yang ada di setiap permainannya. Saya Dela Kartika dengan NPM 2359201041. Di sini saya akan mempresentasikan game desain dokumen atau GDD dari game yang berjudul Petualangan Bahasa. Untuk konsep game Petualangan Bahasa, itu merupakan game edukasi berbasis petualangan yang menggabungkan permainan platformer dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam game ini, pemain akan menjelajahi level, melewati berbagai rintangan, serta menjawab soal bahasa Indonesia untuk melanjutkan permainan dan mendapatkan skor. Game ini dirancang agar proses belajar menjadi lebih menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami. Game ini juga dimainkan di Android versi 5 ke atas. Genre game ini berupa casual educational adventure yang bertujuan untuk belajar bahasa Indonesia dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan untuk melatih kemampuan bahasa Indonesia. Untuk target audiensnya tuh untuk anak-anak usia 8-12 tahun, dan untuk karakter utama dalam game yaitu ada seorang anak perempuan yang berperan sebagai pemandu sepanjang permainan dan berinteraksi dengan hewan dan objek edukatif. Pada gameplay, terdapat beberapa jenis soal seperti sinonim, antonim, dan melengkapi kalimat. Pemain harus memilih jawaban yang benar agar dapat melanjutkan permainan. Dalam game ini terdapat dua level, yaitu ada level mudah dan level sulit. Setiap level memiliki tingkat kesulitan yang meningkat secara bertahap. Setelah pemain berhasil menyelesaikan soal pada suatu level, maka pemain akan melanjutkan ke level berikutnya dan progres pemain akan ditampilkan melalui papan level. Kondisi menang dalam game ini adalah ketika pemain berhasil menjawab soal dengan benar dan sehingga skor bertambah dan level dapat diselesaikan. Kalau untuk kondisi kalah, itu pemain jatuh ke air, menabrak hewan atau musuh, dan terkena spike di dalam permainan, dan muncul layar game over, dan ada pilihan main lagi atau main menu. Untuk ART yang dibutuhkan itu ada background game, karena background akan terus berulang-ulang, maka diperlukan background bertema hutan ceria dengan nuansa kartun berwarna cerah agar sesuai dengan dunia petualangan anak-anak. Untuk karakter anak perempuan yang berfungsi sebagai pemandu game. Musuh atau rintangan, hewan musuh seperti lebah yang bisa menabrak pemain dan spike sebagai rintangan yang akan menyebabkan pemain kalah jika terkena spike. Untuk environment-nya itu ada pohon, batu, rumput, sungai, dan platform tanah berlapis rumput. Terus ada papan soal, ada papan pos soal, dan papan finish berfungsi sebagai trigger soal. Untuk alur permainan dimulai dari space screen, terus masuk ke menu utama. Setelah itu pemain memilih level. Setelah itu pemain memilih level permainan dan masuk ke gameplay. Selama pemain berlangsung, pemain akan menuju ke pos soal untuk menjawab pertanyaan yang muncul. Setelah level selesai, pemain akan mendapatkan skor dan dapat melanjutkan ke level berikutnya.
Selanjutnya ditampilkan desain level mudah dan level sulit, mulai dari user interface-nya, menu level. Ini untuk level mudah ya. Terus ada menu pause, ada game over, dan ada finish-nya. Untuk desain level sulitnya seperti ini, ada user interface-nya, ada menu level, dan ini ada gameplay level sulitnya. Ada menu pause, game over, dan sampai finish. Selain itu juga ditampilkan hasil implementasi game yang telah dibuat sesuai dengan rancangan GDD. Ini seperti ini. Ini untuk hasil game level mudahnya seperti ini. Nah, untuk hasil game level sulitnya seperti ini. Sekian penjelasan mengenai game desain dokumen atau GDD dari game petualangan bahasa. Perkenalkan, nama saya Zahra Risa Putri dengan NPM 2359201008. Di sini saya akan menjelaskan tata cara bermain pada game yang sudah kami buat, yaitu petualangan bahasa. Ini ada dalam bentuk Word, tapi saya akan langsung jelaskan saja saat bermain gamenya. Karena tata cara di dalam bentuk Word ini itu kurang lebih sama yang kayak bakal saya jelasin di video pada saat bermain atau play si game ini. Masuk ke gamenya, di sini saya akan running dulu. Ini belum running. Akan play dulu. Nah, ketika play, menu utamanya itu bakal tampil seperti ini. Bagian di menu utamanya ini kan judulnya itu bisa bergerak gara-gara di sini ada animationnya untuk judul. Begitu juga airnya dan juga untuk yang lainnya. Ini judul, ada animasinya, jadi dia bisa ada animasi seperti bergerak gitu. Seperti itu juga air. Langsung aja di play. Di play ini ada mode mudah dan juga sulit, serta ada tombol kembali. Di sini pertama gameplaynya itu dia ke menu mudah. Nah, ini saat bermain player bisa lompat, bisa maju mundur, dan juga bisa itu yang button-button itu bisa sekarang udah bisa diaktifin. Jadi bisa pakai itu, tapi biar lebih mudah saya pakai dari keyboard aja, panah keyboard. Nah, ketika si player ini bermain, di sini ada informasi skor, lalu ada informasi soal di pojok kanan. Jika udah menu pop up muncul soal, kalau jawabannya benar itu warna biru. Kalau misalnya salah, tombolnya itu yang kita pilih bakal warna merah. Dan ketika si player ini udah ngelewatin soal itu, mau jawabannya salah ataupun benar, maka si player nggak bakal bisa ngulang pertanyaan yang sama. Jadi langsung ke soal berikutnya. Nah, menu pop up-nya ini, soalnya ini juga ada animasi. Jadi dia kayak munculnya itu di setiap background soal itu ada animasinya. Jadi si soalnya itu bisa bergerak karena di sini ada animasi untuk background soalnya. Lalu di sini ada checkpoint. Nah, kalau checkpointnya ini udah diambil si player, kalau misalnya player ini jatuh ke dalam air, itu bakal game over. Tapi game overnya itu ada pilihan nanti. Ini kita coba. Nah, pilihannya itu main lagi dan juga main menu. Kalau main lagi, si player bakal
mulai gamenya itu dimulai dari checkpoint, dan skor serta soal yang udah terjawab gak bakal hilang karena udah ngambil checkpoint. Tapi sebelum player ngambil checkpoint, kalau dia terkena air atau jatuh ke air, maka akan ngulang dari awal. Ini ada lebah ini juga bisa bikin si playernya ini mati. Nah, di sini tuh ada wall detector, jadi makanya tadi playernya kayak agak melayang gitu karena di player itu udah dikasih wall detector. Nah, kalau kena lebah dia kan mati tuh, karena tadi udah ngambil checkpoint, dia bakal balik lagi ke checkpointnya, bukan ngulang pertanyaan atau ngulang game dari awal, dari start. Menjawab. Ini dijawab lagi soalnya. Ini gak boleh kena lebah biar gak mati. Di sini ada 10 soal, masing-masing soal itu nilainya 10 poin dan gak ada pengurangan poin. Nah, di sini ada pop up lagi menu finish. Di finish itu ada tampilan nilai, lalu ada predikatnya, terus ada main menu, main lagi, dan juga next level. Ini predikatnya sangat baik untuk nilai 90. Ini main menu, balik ke tampilan menu, main lagi balik ke start awal. Kalau next level ini pindah ke level yang sulit. Level sulit itu nanti akan dijelaskan teman saya. Nah, kalau misalnya kita main lagi, dia bakal start ke awal. Nah, untuk bagian-bagian ini di gameplay ini yang saya buat di gameplay menu ini, bagian saya itu buat semua yang ada di gameplay pertama. Nah, ini riwayat skor. Untuk riwayat skor itu tersimpan dan itu dikerjakan dan akan dijelaskan oleh teman saya juga. Nah, untuk bagian saya itu gameplay dan juga tata cara. Di gameplay ini ada ground. Di ground ini ada Telemate Collider-nya, terus ada rigid body sama composite collider. Lalu setelah itu di sini juga saya buat player control, jadi si playernya ini tuh bisa lompat, bisa lari, bisa ke kanan kiri, jalan ke kanan kiri. Terus juga buat water di sini saya pakai animasi juga. Caranya itu ditambahin gitu, add property, lalu pilih yang water. Nanti waternya itu di drag ke bagian sebelah yang saya tunjuk ini. Sesuaiin aja mau jaraknya itu per berapa. Di sini saya pakai 3 aja. Lalu di kurva ini tuh diatur biar si airnya tuh bergerak vertikal. Nah, di sini untuk terrainnya ini saya tambahin hias-hiasan buat si gameplay ini. Nah, kamera kontrolnya itu ada di player. Jadi si playernya ini tuh bakalan diikutin sama sama kamera kontrol. Di sini saya juga buat pos soal dan juga isi soal-soalnya, jawaban yang benar di soal, dan di setiap pos itu ada box collider. Jadi ketika si playernya ini nyentuh box collider dari soal atau pos soal, maka bakal muncul soal-soalnya. Di sini juga ada ground detector, terus saya juga buat animasi sama UI button biar bisa disentuh UI buttonnya dan biar berfungsi. Lalu di sini yang tadi saya udah bilang, ini tuh ada wall detector. Jadi si playernya ini tuh dibatasin sama wall detector. Jadi asal kita tekan tombol kanannya, kalau udah di ujung banget itu bakal tetap bakal tetap stay di tempatnya.
jadi nggak bakal jatuh. Nah ini kita coba buat nyontohin wall detectornya tuh gimana fungsinya. Buttonnya ini bisa digunain karena saya juga udah nambahin touchscreen control, dan ini juga ada background efeknya, ada ketika dia lompat ada sound efeknya, lalu ketika dia berjalan juga ada sound efeknya. Ini saya mau nyoba lagi buat nyontohin, ini asal aja jawabnya, buat nyontohin si wall detector sama ground detectornya itu. Ini terlalu kencang lompatnya jadi kayak, nah ini tuh ditekan si tombol panahnya itu, jadi si playernya itu kayak ketahan gitu loh, jadi dia nggak bakal jatuh. Kalau dilepas bakal jatuh. Nah di sini tuh juga ada ground detector sama ada ground detectornya, jadi kalau playernya itu di groundnya itu masih kayak gitu, masih gak terlalu jauh dari ground, dia nggak bakal jatuh. Tapi kalau udah jauh banget dia bakal tetap jatuh. Itu dari wall detector sama wall detectornya, jadi dia kayak penahan biar si playernya ini tuh nggak terlalu cepet jatuh ke bawahnya gitu. Tapi kalau udah di ujung banget itu juga nggak bakal berfungsi sih, karena kan nggak bisa lompat. Kalau kita tahan si panahnya itu susah buat lompat. Nah di B-nya ini ada animasi juga, jadi biar si B-nya ini bisa gerak maju dan mundur. Terus ada boundaries ini tuh batas di mana B-nya itu bisa bergerak. Di sini ada 2 boundaries di kanan dan juga kiri, jadi tujuannya biar si B-nya ini atau lebannya ini tuh nggak melampaui batas dari ininya, dari apa namanya, dari boundariesnya. Nah main kameranya ini posisinya itu ada di bawah player, jadi biar dia tuh ngikutin si player, karena kalau ditaruh di background nanti ada suatu saat player yang gak kelihatan gitu. Di player itu scriptnya udah diatur kecepatannya, jump scale-nya, batas lompatnya gitu. Terus ada soal dan ada audio. Selanjutnya saya Anggraini yang akan melanjutkan bagian gameplay sulitnya. Pada tampilan game view-nya di sini ada tombol pause, ada tombol kanan kiri untuk berjalan, ada tombol jam untuk meloncat, lalu ada tekan skor, jumlah soalnya. Lalu di sini ini bagian game view-nya ya. Jadi di selanjutnya kita akan melihat di hierarkinya ada apa aja. Jadi di hierarkinya ini ada grid, di sini ada ground, water, dan ground gerak. Ground gerak ini ground yang naik turun sebagai rintangannya. Ada pembeda antara level yang mudah dan sulitnya. Kemudian ada terrain ini isinya objek-objek yang ada pada tampilan game view-nya. Kemudian ada pos soal, ini satu. Ketika player sudah di pos soal 1, maka akan muncul pop-up soalnya. Lalu di sini ada player, ini player. Ini ada main kamera di dalam player agar background atau kameranya itu selalu mengikuti si playernya. Lalu ada kanvas ini sebagai tampilan dari gamenya. Ada total soal, per soal, ada tombol kanan kiri, tombol loncat, pause soalnya, ada finish, pause, game over. Di sini ada background, suara-suara seperti loncat, soal benar, soal salah, game over. Ini ada suaranya jadi ya.
Kemudian di sini ada scan controllernya, ini untuk script pengaturnya. Kemudian ada animation, di sini kita pakai animation B lebah. Jika player kena lebah maka akan mati. Jadi akan mati, dia ngulang dari awal. Kalau dia misalnya kenanya sesudah dia mengenai checkpoint, maka akan mengulang di checkpoint. Lalu ada checkpoint, kita juga ada speakers, yaitu untuk rintangan yang dihindari ya. Kalau si playernya kena speakers ini, maka dia akan mati dan ngulang lagi, sama seperti kena B tadi. Player jatuh pun kena air itu dia mati ya guys. Kemudian selanjutnya di sini ada script. Di sini ada script player. Pada script player ini untuk mengatur karakter playernya, ada fungsi menggerakkan player, lompat, double jump, deteksi tanah, animasi player, interaksi tackle, dan juga memunculkan game over. Ada bagian penting seperti Digi Body untuk menggerakkan player, animator untuk animasinya, speednya untuk kecepatan, jump scale-nya untuk tinggi lompatannya. Kemudian di sini ada script checkpoint. Ini untuk menyimpan posisi pada checkpointnya. Jadi fungsinya itu untuk menentukan checkpointnya aktif atau belum, jadi tempat respon playernya. Jadi cara mainnya itu, cara kerjanya itu saat player menyentuh checkpoint, maka posisinya akan disimpan di situ. Kemudian ada checkpoint controller ini untuk mengatur perpindahan respawn playernya. Kemudian ada script game over. Ini untuk mengatur tampilan game overnya. Dia akan muncul pop-up, lalu menghentikan permainan, dan ada tombol restart. Kemudian ada script drone detector. Ini untuk mendeteksi apakah si player itu menyentuh tanah atau tidak. Kemudian ada ground gerak. Ground gerak ini mengatur platformnya agar bergerak. Jadi bergeraknya naik turun ya. Lalu di sini ada main menu, ada navigation, like score, playernya sendiri, tadi udah dijelaskan, ada scan controller, ada score history. Score history ini untuk menyimpan skor pemain, karena di menu awal kita ada tombol untuk melihat skornya, riwayat skor. Ada soal manager ini untuk mengatur soal, setiap soalnya, menampilkan soal, mengecek jawaban, menambah skor. Terus kita ada sound button ini untuk bunyi-bunyi dari button tersebut. Lalu ada time style ini untuk mengatur pause gamenya. Lalu ada fall detector, ini untuk deteksi dindingnya. Itu script-scriptnya. Kemudian mungkin kita langsung ke gameplaynya, cara bermainnya. Nah, ini kita langsung mulai permainannya. Kita berjalan ke kiri, loncat. Ketika kena air dia mati ya, maka dia ulang otomatis. Kemudian ini kita ke pos soal 1, jawab pertanyaan. Lalu ada speakers, terkena maka akan muncul game over. Ini kita lanjutkan, menjawab soal lagi. Kemudian kita hindari speakersnya. Skornya bertambah setiap soal itu nilainya 10 ya. Kemudian ini soal kedua, jawab dengan benar. Kalau benar tandanya biru, kalau dia salah berwarna merah. Hati-hati, ada hewan B ini juga, bila terkena maka akan mati. Itu udah ada contohnya, langsung mati. Ini kita ulang dari awal lagi karena kita belum menyentuh checkpointnya. Di situ sudah ada terlihat checkpointnya. Kita akan
ke situ, kita loncat. Nah, kita melewati checkpoint atau kita sudah di checkpoint, maka ditandai dengan checkpoint berwarna hijau. Kemudian kita lanjut bermain. Lompat. Kita masuk ke soal 6. Di sini sedikit sulit. Groundnya ya, belibet. Bentukannya lucu. Ada B lagi, nih harus hati-hati. Kita loncat. Ada soal lagi. Kita loncat. Up. Soal lagi. Kalau salah berwarna merah. Nah, dia salah, skornya tidak bertambah ya. Lalu kita ke finish. Ketika dia mencapai finish, maka akan muncul skor kita. Baik, mungkin itu saja untuk scan gameplay yang saya jelaskan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andika Husin Asrari dengan NPM 2459201P003. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman sekelompok saya dari proyek petualangan bahasa. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan untuk membuat button play ini menuju ke scenes memilih level, dan juga untuk membuat button score ya. Di sini ketika kita mengklik ini button score ini akan menunjukkan panel dari skor yang telah kita peroleh. Nah, caranya yaitu dari hierarki ini kita klik bagian kanvas, kita klik kanan menuju ke UI yaitu button ya. Sudah sampai sini, sudah seperti itu, kita langsung saja membuat skor seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa masukkan sound ya. Jika Anda ingin memasukkan suara, ketika kita mengklik button ini akan memunculkan suara. Nah, jika sudah, one click ini diaktifkan ya, kita tambah runtime only ya. Tujuannya yaitu score panel yang akan menunjukkan panel score ya. Itu di sini ya, kita contohkan saja nanti. Nah, selanjutnya mungkin di bagian ini untuk button play hampir sama ya. Ini di sini button play. Button play itu di level ya, kita namain level. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya, sama seperti ini. Since. Nah, seperti ini. Soundnya pun sama, scriptnya untuk menunjukkan. Nah, di sini kita menuju level ya, since level. Nah, untuk menambahkan since-nya agar bisa, kita masuk ke build setting. Nah, di sini kita bisa mengurutkan bagaimana level since tersebut diterapkan. Nah, jika level ini kita nonaktifkan, maka tidak muncul. Nah, kita harus mengaktifkan ini ya, di sini, di bagian ini, untuk menuju ke pemilihan level. Nah, untuk demonstrasinya akan saya lakukan ya, kita coba, kita play.
di sini kan, di sini ada skor ya. Nah, saya telah mencoba tadi, bahwasanya ketika satu level ini dijalankan, maka skor yang telah saya peroleh tadi, yang telah saya mainkan, akan muncul di sini, skor tertingginya yang telah kita mainkan. Nah, seperti itu. Kita mengklik ini akan muncul control panel seperti ini. Untuk di tombol play button, nah ya, masuk ke scenes ini. Nah, saya membuatnya seperti ini, masuk ke scene saja. Jadi seperti ini. Untuk tampilannya ada 3, yaitu kembali ke menu awal tadi, dan modenya ada 2, mudah dan sulit. Nah, seperti itu. Kita masuk ke mode mudah. Nah, seperti ini. Coba kita masuk ke mode sulit. Apakah bisa? Nah, kita sudah berpindah level. Kita mainkan seperti biasa. Oke. Sebenarnya saya juga ingin membuat mungkin kita build ke Android, tapi karena belum fix semua, jadi belum bisa. Mungkin di next pertemuan sudah bisa dimainkan untuk di Android atau dijadikan ke aplikasi. Mungkin sekian saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.